Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan saya kesempatan untuk duduk di sini dan menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan dan limpahkan kepada baginda kita, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut dan tabi'innya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas satu topik, yaitu nikmatnya bersyukur. Apakah makna syukur? Syukur secara bahasa adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Sedangkan istilah syukur dalam agama Islam adalah sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibnu Qayyim, yang isinya syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan Allah. Berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Lawan dari syukur adalah kufur nikmat, yaitu enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah Ta'ala. Semisal Qarun yang berkata dalam Quran surat Al-Qasas ayat 78, sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki itu aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki. Begitu angkuhnya Qarun. Syukur adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa syukur merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang husna, yaitu Allah pasti akan membalas setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, tanpa luput satu orang pun dan tanpa terlewat satu amalan pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 23. Innallaha ghafurun syakur. Seorang ahli tafsir, Imam Os, yang artinya sesungguhnya Allah itu ghafur dan syakur. Seorang ahli tafsir, Imam Abu Jarir At-Tabari, menafsirkan ayat ini dengan riwayat dari Qatadah yang isinya ghafur artinya maha Allah. Ghafur artinya Allah maha pengampun terhadap dosa, dan syakur artinya maha pembalas kebaikan sehingga Allah lipat gandakan ganjarannya. Tafsir At-Tabari. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu syakurun halim. Quran surat At-Taghabun ayat 17. Ibnu Katsir menafsirkan syukur dalam ayat ini, maksudnya adalah Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wallahu syakurun halim, yang artinya Allah itu syakur lagi halim. Quran surat At-Taghabun ayat 17. Ibnu Katsir menafsirkan syakur dalam ayat ini, maksudnya adalah membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Sehingga orang yang merenungi bahwa Allah adalah maha pembalas kebaikan dari Rob kepada hambanya, ia akan menyadari bahwa tentu lebih banyak lagi seorang hamba bersyukur kepada Robnya atas begitu banyak nikmat yang ia terima. Lalu syukur itu adalah sifat para nabi.
senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah. Walau cobaan datang dan rintangan menghadang, itulah sifat para nabi dan rasul Allah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam. Yang artinya yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Quran surat Al-Isra ayat 3. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Dan ia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Quran surat An-Nahl ayat 120 sampai 121. Lalu syukur itu adalah ibadah. Allah Ta'ala dalam banyak ayat di dalam Al-Quran memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingkar. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Maka bersyukur adalah menjalankan perintah Allah, dan enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya kita akan membahas nikmatnya bersyukur, buah manis dari rasa syukur. Yang pertama adalah syukur adalah sifat orang beriman. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 7692. Yang kedua, syukur merupakan sebab datangnya ridho Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya atas kalian. Dan Allah tidak ridho kepada hambanya yang ingkar, dan jika kalian bersyukur, Allah akan ridho kepada kalian. Quran surat Az-Zumar ayat ke-7. Lalu yang ketiga, merupakan sebab selamatnya seseorang dari azab Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan sungguh Allah itu syakir lagi alim. Quran surat An-Nisa ayat 147. Di sini dengan kita bersyukur, sudah jelas dalam ayat ini bahwa jika kita bersyukur, Allah tidak akan mengazab kepada hambanya jika hamba itu bersyukur. Maka dari itu, bersyukurlah selalu, apapun yang terjadi, tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, merupakan sebab ditambahnya nikmat. Nah, salah satu nikmat yang bersyukur itu adalah jika kita mendapatkan nikmat dan kita bersyukur, maka nikmat itu akan datang lagi. Masya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku,
maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Lalu nikmatnya bersyukur yang kelima itu adalah ganjaran di dunia dan akhirat. Yang maksudnya kita itu akan mendapatkan ganjaran di dunia maupun di akhirat. Janganlah Anda menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah. Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Quran surat Ali Imran ayat 145. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Masya Allah, buah manis dari rasa syukur itu banyak sekali ya buah manisnya. Maka dari itu, apapun yang terjadi, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tanda-tanda orang bersyukur itu apa sih? Nah, yang pertama ada mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberinya nikmat. Orang yang bersyukur senantiasa menisbatkan setiap nikmat yang didapatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa menyadari bahwa hanya atas takdir dan rahmat Allah semata nikmat tersebut bisa diperoleh. Sedangkan orang yang kufur nikmat senantiasa lupakan hal ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika itu turun hujan di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Lalu orang yang kufur nikmat berkata, oh pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Hadis riwayat Muslim nomor 73. Lalu tanda orang bersyukur yang kedua adalah menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah. Mungkin kebanyakan kita lebih suka dan lebih sering menyebut-nyebut kesulitan yang kita hadapi, dan kita selalu mengeluh kepada orang-orang. Saya sedang sakit ini, saya baru dapat musibah itu, saya kemarin rugi sekian rupiah, dan lain-lain. Namun sesungguhnya orang yang bersyukur itu lebih sering menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan daripada kerugiannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan nikmat yang diberikan oleh Rabbmu perbanyaklah menyebutnya. Quran surat Ad-Duha ayat 11. Lalu yang ketiga, menunjukkan rasa syukur dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aneh jika ada orang yang mengaku bersyukur. Ia menyadari segala yang ia miliki semata-mata atas keluasan rahmat Allah. Namun di sisi lain, melalaikan perintah Allah dan melanggar larangannya. Ia enggan sholat, enggan belajar agama, enggan berzakat, memakan riba, dan lain-lain. Jauh antara pengakuan dan kenyataan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Quran surat Ali Imran ayat 123. Maka rasa syukur itu ditunjukkan dengan ketakwaan. Nah, selain itu ada tips nih agar menjadi orang yang bersyukur. Yang pertama, senantiasa berterima kasih kepada orang lain. Salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah yakni dengan berterima kasih kepada manusia yang menjadi perantara sampainya nikmat Allah kepada kita. Nabi SAW bersabda,
Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2081. Ia berkata, hadis ini hasan sahih. Lalu oleh karena itu, mengucapkan terima kasih adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Lalu dan yang kedua, tips agar menjadi orang yang bersyukur itu merenungkan nikmat-nikmat Allah. Dalam Al-Quran, seringkali Allah mengunggah hati manusia bahwa banyak sekali nikmat yang ia limpahkan sejak kita datang ke dunia ini. Agar kita sadar dan bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Quran surat An-Nahl ayat 78. Lalu yang ketiga, qanaah. Senantiasa merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan. Nabi SAW bersabda, jadilah orang yang wara, maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3417, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Lalu yang keempat, sudah kita sering melihatnya dimanapun dan kapanpun, yakni cara bersyukur itu adalah dengan sujud syukur. Yang kelima, kita bisa bersyukur dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat kita pasti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada subhanallah, dan ini yang kalimat rasa syukur kita, alhamdulillah dan Allahu akbar. Tak lupa kita setelah berzikir pastinya kita berdoa dan kita bersyukur, dan kita bisa mensyukuri nikmat Allah dalam berzikir tersebut. Dan poin yang terakhir yaitu cara bersyukur yang salah. 1. Bersyukur kepada selain Allah. Sebagian orang ketika mendapatkan nikmatan, mereka mengungkapkan rasa syukur kepada selain Allah. Semisal kepada jin yang mengaku penguasa lautan, kepada berhala yang dianggap dewa bumi, atau kepada sesembahan selain Allah. Ini sudah sangat melenceng dari tauhid. Kita katakan pada mereka. Yang artinya dalam surat Quran surat Al-Kahfi ayat 37. Apakah engkau kufur kepada zat yang telah menciptakanmu dari tanah kemudian mengubahnya menjadi nutfah lalu menjadikanmu sebagai manusia? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menghidupkan kita dari Allah SWT hingga segala kenikmatan diberinya. Maka sungguh tidak tahu terima kasih jika kita bersyukur kepada selain Allah. Astagfirullahaladzim. Lalu dalam Quran surat Az-Zumar ayat 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, beribadahlah hanya kepada Allah dan jadilah hamba yang bersyukur. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan ataupun ada salah kata dari saya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kalian yang mendengarkannya. Semoga kalian diberi syafaat. Semoga kalian diberi hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.